Pada zaman dahulu kala, setelah wafatnya Nabi Musa Bani Israel hidup dalam keadaan kacau dan lemah. Mereka sering mengalami kekalahan dalam peperangan dan dijajah oleh musuh-musuh mereka. Kaum ini memohon kepada Allah agar mengutus seorang pemimpin yang bisa membebaskan mereka dan mengembalikan kejayaan bangsa. Allah mengabulkan permintaan itu dan mengangkat seorang raja bernama Talut, Saul, sebagai pemimpin. Meskipun Talut bukan dari kalangan bangsawan atau nabi, ia adalah seorang yang kuat, bijak, dan beriman kepada Allah. Namun sebagian orang menolak kepemimpinannya karena ia bukan keturunan nabi atau orang kaya. Talut memimpin pasukan Bani Israel melawan musuh besar mereka, yaitu bangsa yang dipimpin oleh seorang raja perkasa dan kejam bernama Jalut, Goliat. Jalut sangat ditakuti karena tubuhnya besar, kekuatannya luar biasa, dan selalu menang dalam perang. Banyak pasukan Bani Israel yang gentar melihatnya. Di tengah pasukan itu, terdapat seorang pemuda yang sederhana dan belum terkenal bernama Daud. Ia adalah anak dari keluarga biasa dan bekerja sebagai penggembala kambing. Meskipun muda, Daud memiliki iman yang kuat, hati yang bersih, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Ketika Talut menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa mengalahkan Jalut, tak seorang pun berani. Namun, Daud maju dengan penuh keyakinan dan berkata, "Dengan nama Allah, aku akan melawannya. Allah yang menyelamatkanku dari singa dan beruang saat menggembala, pasti akan menolongku menghadapi Jalut." Daud tidak memakai baju zirah atau senjata berat. Ia hanya membawa ketapel dan 5 batu kecil dari sungai. Dengan penuh keyakinan, ia berlari ke arah Jalut, melemparkan sebuah batu dengan ketapelnya, dan batu itu mengenai kepala Jalut, membuatnya roboh seketika. Jalut tewas, dan pasukannya pun tercerai-berai. Kemenangan itu membuat Daud sangat terkenal. Rakyat mencintainya dan menyebut-nyebut namanya. Raja Talut awalnya senang, namun perlahan muncul rasa iri dan cemburu. Ia merasa Daud lebih dicintai rakyat, dan takut tahtanya akan diambil. Meskipun demikian, Daud tidak membalas kebencian Talut. Ia tetap rendah hati, taat kepada Allah, dan menjauhi segala fitnah. Akhirnya, setelah Talut wafat dalam perang, rakyat mengangkat Daud sebagai raja. Setelah menjadi raja, Allah mengangkat Daud sebagai nabi dan memberinya kitab suci bernama Zabur. Kitab ini berisi pujian, doa, nasihat, dan zikir. Tidak seperti Taurat atau Injil yang berisi hukum, Zabur lebih banyak berisi syair dan hikmah. Allah memberinya banyak karunia luar biasa. Suara indah dan merdu, Daud sering membaca Zabur dengan suara yang sangat menyentuh hati. Burung-burung pun berhenti terbang dan ikut bernyanyi, dan gunung-gunung bergema mengikuti tasbihnya. Besi lunak di tangannya, Allah melunakkan besi untuknya. Ia membentuk baju besi dan peralatan perang dengan tangannya sendiri, tanpa alat berat. Ilmu pengetahuan